남편이야. 내가 죽었으면 좋겠나 봐. 죽었나? 시체가 나오거든. 나는 말입니다. 그 누구보다 완벽하게 상황을 통제하고 melanjutkan penyelidikan seorang juru bicara kepresidenan Baek Saon untuk menemukan sang pelaku teror yang mengancam dirinya dan juga istrinya Hong Hee-ju. Di akhir episode 8 terungkap sudah identitas sang pelaku kejahatan. Juru bicara Baek Saon menerima sebuah pesan dari salah seorang pria bernama Jong Sang-hun bahwa dia masih hidup. Teringat sebuah insiden di masa lalunya saat ia menyaksikan pimpinan Baek Jang-ho sedang melenyapkan cucunya sendiri. Saat Baek Saon mendatangi rumah Jong Sang-hun justru terlibat kebakaran dan mereka berakhir tak sadarkan diri. Siapakah yang menyelamatkan Baek Saon? Yes, Ji Sang-woo. Saat di persimpangan jalan, ia berpapasan dengan Baek Saon dan saat dibuntuti, rupanya rumah sudah dalam keadaan terbakar. Jong Sang-hun adalah seorang nelayan yang membesarkan juru bicara Baek Saon. Dia juga menjadi kaki tangan pimpinan Baek Jang-ho untuk membantu melenyapkan Baek Saon asli dan juga tindakan psikopatnya. Karena cucunya dianggap mengganggu reputasi keluarga Baek sebagai keluarga politikus yang berpengaruh di Korea Selatan. Jong Sang-hun memberikan kesaksiannya pada juru bicara Baek Saon pasca siuman bahwa anak yang ditenggelamkan pimpinan Baek masih hidup dan benar sesuai prediksi BMKG. Sesuai prediksi penonton bahwa dialah Baek Saon asli, cucu keturunan pimpinan Baek. Sang-hun diberikan perintah untuk membunuh cucu pimpinan Baek. Namun karena tak tega, akhirnya ia justru menyelamatkannya. Namun sialnya, sisi psikopat dari Baek Saon tak pernah hilang dari jiwanya. Ia kemudian mengincar juru bicara Baek Saon yang telah menggunakan identitasnya dan juga menikmati kehidupannya sebagai cucu pimpinan Baek. 때깔이 좋네. 여기서 맨손으로 물고기나 잡던 놈이. 그래서 네가 원하는 게 뭐야? 네 이름, 네 자리 다 돌려줘? 진짜? 그래! 얼마든지 다 가져가! 난 한 번도 원한 적 없으니까 원래대로 다 가져가! Untuk menjalankan aksinya, ia melakukan teror kepada juru bicara Baek Saon dan meneror ayahnya sendiri yang sedang liputan khusus calon presiden dengan sekotak potongan tubuh ikan mentah. Muncullah sebuah data yang menampilkan hasil tes DNA juru bicara Baek Saon yang tidak cocok dengan Baek Uyong. Hasil tes DNA tersebut diterima oleh Hong Hee-na menjelang pernikahannya dengan Baek Saon tanpa mengetahui siapa pengirimnya. Mengetahui hasil tes tersebut membuat Hong Hee-na membatalkan pernikahannya dengan Baek Saon dan Baek Saon meminta untuk menukar mempelai wanitanya dengan Hong Hee-ju yang sebelumnya akan dinikahkan dengan pengusaha kaya raya Yong-hwa. 내일 결혼식은 예정대로 진행될 거야. 단 신부를 바꾸지. 네가 아닌 네 동생으로. Rupanya yang mengirimkan hasil tes DNA tersebut adalah juru bicara Baek Saon sendiri. Ia sengaja mengirimkan hasil tes tersebut agar ia bisa menikah dengan Hong Hee-ju, wanita pujaannya sejak masih kecil. 대타가 아니었어. 당신 아내는 처음부터 나였어.
Insiden kecelakaan yang membuat Ina tuli dan menewaskan adik laki-lakinya Eugene bukanlah kecelakaan biasa. Rupanya, insiden tersebut merupakan bagian dari skenario pimpinan Baek. Sehari sebelum insiden kecelakaan, Baek Saon menemui Eugene dan mengganggunya. Akibat Eugene telah melihat wajah dari Baek Saon, pimpinan Baek merencanakan insiden kecelakaan yang menewaskan Eugene, putra satu-satunya dari keluarga Harian Chungwon. Lalu, insiden inilah yang ditutupi oleh Harian Chungwon setelah bersepakat dengan pimpinan Baek untuk menghindari kerugian finansial. Pasalnya, Harian Chungwon telah berinvestasi puluhan miliar won untuk kampanye pemilihan presiden keluarga pimpinan Baek. Tak ingin terus-menerus menerima kerugian finansial dengan mengungkap kasus kecelakaan putranya, ia sepakat untuk menutupi kasus tersebut. Juru bicara Baek Saon meminta bantuan kepada salah seorang temannya yang merupakan seorang wartawan HBC bernama Jang Hyuk Jin untuk menyelidiki DNA anak kembar dari anak panti yang hilang. Hasilnya sangat mengejutkan. Rupanya salah satu anak kembar yang hilang adalah Park Do-jae, staf kantor juru bicara kepresidenan dan sekaligus orang kepercayaan Baek Saon. Park Do-jae memiliki nama asli Yoon Min Song. Dahulu adalah seorang pembaca berita seperti Baek Saon. Ia kemudian direkrut untuk menjadi staf juru bicara kepresidenan, sekaligus kaki tangan juru bicara Baek Saon untuk menyelidiki kasus teror 406. Rupanya ia adalah ahli peretasan. Tak heran jika ia mampu mengidentifikasi rekaman suara terenkripsi dari pelaku teror 406 yang dilakukan oleh Hong Hee-ju. Do-jae mengaku telah berkomplotan dengan pelaku 406 dengan motif balas dendam kepada juru bicara Baek Saon yang ia yakini telah menghabisi nyawa saudara kembarnya. Namun rupanya aksi balas dendamnya selama ini justru salah sasaran. Ia tak mengetahui rupanya orang yang bekerja sama dengannya justru Baek Saon asli yang menjadi targetnya selama ini. Do-jae juga mengaku bahwa ia yang telah mendorong Hong Hee-ju ke dalam jurang kala itu. Ia ingin Saon menderita atas kehilangan seseorang yang ia cintai, seperti ia yang telah kehilangan saudara kembarnya. Kesamaan misi untuk membalas dendam kepada juru bicara Baek Saon membuat Do-jae bekerja sama dengan pelaku 406. Namun sayangnya ia telah ditipu dan justru mengincar orang yang salah. Kasus hilangnya anak panti yang tak pernah diusut, Ji Sang-woo, seorang dokter dan konten kreator sedang menyelidiki kasus tersebut yang merupakan teman-teman masa kecilnya. Jong Sang-hoon adalah saksi kunci atas kasus menghilangnya anak panti. Ia adalah kaki tangan pimpinan Baek yang diperintahkan membereskan ulah psikopat cucunya dengan mengubur jasad anak panti di sebuah gunung terpencil. Setelah diusut oleh pihak kepolisian, 3 dari korban berhasil diidentifikasi, namun masih menyisakan 1 jasad yang belum teridentifikasi. Berdasarkan barang pribadi yang ditemukan bersama jasad korban, Park Do-jae mengkonfirmasi bahwa barang tersebut adalah milik saudara kembarnya. Walaupun belum ada hasil pasti dari tes DNA yang menyatakan bahwa jasad tersebut adalah saudara kembarnya. So, mungkinkah ini akan menjadi plot twist di akhir episode? Kini identitas jaring-jaring pelaku kejahatan sudah terungkap. Lantas, yang masih menjadi misteri adalah siapakah sebenarnya juru bicara Baek Saon? Dan ada peran apa karakter sang wartawan Jang Hyuk Jin dan juga Ji Sang-woo? Ada spekulasi yang mengatakan berdasarkan novel asli bahwa Baek Saon adalah anak hasil hubungan gelap pimpinan Baek Jang-ho dengan seorang wanita. Alasan itulah mengapa juru bicara Baek Saon dulu tak diberikan nama. Dengan kata lain, juru bicara Baek Saon memang bukan cucu pimpinan Baek, melainkan justru anak kandungnya sendiri.
Beberapa hints yang dirasa mendukung dengan spekulasi ini adalah pernyataan Hyung Kyung Il saat berolahraga tembak dengan Baek Woo-young yang mengatakan bahwa Baek Saon ini memiliki insting politik yang kuat seperti kakeknya. Juga saat pembicaraan Woo-young dengan istrinya bahwa Woo-young dan anaknya Baek Saon asli sama sekali tidak mirip dengan pimpinan Baek Chang-ho. Justru ada yang lebih mirip dengan pimpinan Baek, yakni juru bicara Baek Saon. Bahkan popularitasnya lebih bersinar daripada calon presiden Baek Woo-young. Nampak dari ekspresi Woo-young yang sangat kesal setelah mendengar fakta dari istrinya dan memandangi foto pimpinan Baek dengan juru bicara Baek Saon. Meski belum diketahui fakta apa yang dikatakan oleh istrinya, tapi pernyataannya Baek Saon di depan press conference menyebutkan bahwa DNA-nya tidak cocok dengan keluarga Baek. Jika memang benar juru bicara Baek Saon adalah anak pimpinan Baek, tidak menutup kemungkinan justru ia yang diusung menjadi calon presiden. Tapi tidak ada yang tahu, karena Baek Saon sendiri justru tidak menginginkan identitasnya dan memilih hidup sebagai pasangan orang biasa. Well, masih terlalu dini untuk menyimpulkan identitas sang juru bicara kepresidenan Baek Saon. Drama When the Phone Rings masih tersisa 2 episode lagi. So, menurutku mungkin 2 episode terakhir akan terungkap siapakah jubir Baek Saon, peran Ji Sang-woo, dan juga Jang Hyuk-jin. Atau justru kemunculan ibu kandung dari Baek Saon. Yang pasti akan ada banyak plot twist dan bikin penonton shake shock. So, kita nantikan episode terakhir dari When the Phone Rings Jumat depan.